Selamat pagi buat sahabat-sahabat tani, bertemu kembali di channel Petani Kreatif Mandiri channel ya. Kali ini kita akan menjelaskan tutorial pengolahan lahan untuk penanaman CMK. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini membawa manfaat bagi sahabat-sahabat tani dan mendapatkan hasil yang maksimal. Bagaimana cara pengolahan lahan untuk tanaman CMK yang baik? Silahkan kita lanjutkan dengan penjelasan berikut. Disimak dan jangan lupa di like dan bagikan serta subscribe agar channel ini bisa semakin maju dan membawa manfaat bagi banyak orang. Baiklah sahabat tani, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pengolahan lahan ya. Pengolahan lahan baik secara manual atau dicangkul atau melalui kultivator mini ya, atau dengan mata bajak rotari. Ini awalnya sebelum diolah lahan ini sudah gulutan ya, ini sudah berbentuk gulutan sebelumnya. Namun ini dataran rendah, pH-nya sebelum diolah tempo hari di kisaran angka 5 ya, 5. Dan setelah pembajakan lahan kita perhatikan ya, pH-nya sudah di angka 6,5. Itu yang bagian bawah ya. Ini karena daya ukurnya ini dalam, tergantung kita ya. Ya, ini saya tancap kandas, dan untuk bagian atas di kisaran 10 cm dari permukaan bedengan. Ini pH di angka kisaran 6,9 ya. Ini di angka 6,9 ya. Ini 6,5 yang paling bawah. Jadi daya maksimal tumbuh tanaman cabai adalah di 5,5 hingga 7. Jadi untuk dataran rendah ya, untuk dataran rendah kita upayakan pH bisa mencapai di angka 6,5 ya. Dengan tujuan ketika nanti curah hujan tinggi ya, pH tersebut apabila turun ya, namun bisa di angka 6 lah. Misalkan kalau kita buat bedengannya pH 6,5 kalau tidak bisa mencapai 7 ya. Kalau untuk dataran rendah ini untuk mencapai angka 7 itu sangat-sangat sulit ya. Nah jadi ini ilmu pH jangan diremehkan ya, karena walau bagaimanapun ilmu tentang pH tanah itu sangat-sangat mendukung daripada pertumbuhan tanaman nantinya. Karena ketika pH media kita ini asam, maka dengan sendirinya nutrisi atau unsur-unsur hara yang ada di media tanam ini, baik yang sudah ada melalui pupuk dasar atau yang dihasilkan oleh tanah tersebut, dan kemudian dengan pupuk kimia atau berbagai jenis larutan POC yang kita aplikasikan, itu nantinya akan terikat oleh keasaman sehingga tanaman tidak bisa menyerap. Akhirnya tanamannya tumbuh tidak maksimal ya. Nah setelah gulutan kita rotari atau kita gemburkan, maka langkah kedua yang kita lakukan adalah penaburan kohe. Karena kita sahabat tani bermain di semi organik supaya dana untuk budidaya tanaman cabai ini lebih hemat sehemat mungkin, namun hasilnya tidak kalah dengan full kimia ya. Jadi kita bertani untuk mencapai hasil maksimal namun dengan dana yang sehemat mungkin. Nah kemudian kita tabur kohe. Nah ini saya menggunakan kohe yang ada sekam padinya ya, sekam kayu ya, pengetaman kayu ini. Nah untuk dasarannya saya pakai kohe ini kisaran di 35-40 kilo ya per gulutan, dengan panjang gulutan 25 meter ya, dengan 25 meter ya. Jenis kohenya seperti ini, karungnya kisaran di 25-30 kilo satu karung. Untuk 1,5 karung cukup lah untuk panjang gulutan 25 meter ya. Nah kemudian setelah kohenya kita tabur, nanti baru kita lanjutkan dengan penaburan amunisi yang lain ya. Untuk penjelasan yang lebih lanjut ya, sebelumnya ya saya paparkan dulu, saya tidak pernah melakukan herbisida ya pada gulma di gang gulutan. Ini di dalam adalah gulma yang sudah kita tanam dari hasil pembersihan dari gang gulutan. Jadi yang pertama langkah yang kita lakukan adalah setelah lahan dirotari, gulmanya kita masukkan ya. Gulmanya kita masukkan ke dalam, baru kita tabur sama kohe. Jadi gulma ini nanti bisa sebagai bahan organik untuk penambahan kompos di media tanam yang akan kita fermentasi. Nah baru kita tabur dengan kohenya. Jadi kalau untuk lahan yang sudah terbentuk gulutan, mungkin tanpa penggunaan kapur pertanian ya, unsur hara magnesium dan kalsiumnya juga bisa kita suplai ya dengan bahan lain. Dan kali ini saya tidak menggunakan kapur pertanian. Untuk penjelasan berikutnya silahkan diikuti ya, karena ini masih bertahap, ini masih tahap awal pengolahan lahan kemudian penaburan kohe. Untuk tahap kedua
nanti akan kita paparkan supaya videonya tidak terlampau panjang. Jadi videonya saya buat secara bertahap agar penjelasannya lebih singkat. Jadi ini tahap pertama, nanti di tahap kedua kita akan jelaskan lagi setelah penaburan kuah ini apa saja yang kita tabur sampai nantinya ke pemasangan mulsa, dan kemudian nanti akan kita lanjutkan ke perawatan tanaman sampai panen ya. Oke sahabat tani, ini aja dulu dipahami ya, dipahami. Dan satu hal lagi yang perlu saya jelaskan ya, buat sahabat-sahabat tani yang memiliki lokasi di dataran rendah, saya menghimbau kalau untuk mencetak gulutan jangan coba sesekali melakukan penempelan. Misalkan ini bedengan ya atau gulutan yang ingin dibentuk. Nah kemudian ini di bawah tidak diolah atau tidak digemburkan, kita hanya tempel saja dengan tanah yang menjadi gang gulutan tersebut, ditempel begini ya. Itu tidak saya rekomendasikan. Karena apa? Karena tanah yang di bawah ini tidak gembur, maka ketika curah hujan tinggi nantinya itu akan mempengaruhi pH-nya. Kandungan air pasti tinggi di dalam karena tidak gembur, dia bantat ya, padat ya. Jadi ketika tanamannya nantinya sudah berusia di kisaran 42 atau bahkan sampai di kisaran 60 hari HST, nah ketika curah hujan tinggi atau kelembapan media itu meningkat karena ya sudah rimbun ya, batangnya sudah rimbun jadi lembab, itu akan mengakibatkan permasalahan pada akar tanaman karena medianya terlampau lembab atau kelebihan air. Maka di sana akan sering terjadi serangan-serangan jamur berupa serangan layu bakteri dengan layu fusarium. Jadi saya anjurkan untuk dasaran daripada gulutan itu ya digemburkan juga, baru kemudian gang gulutannya itu ditempelkanlah ke yang sudah diolah. Kalau memang olahan lahan baru ya, kalau olahan lahan baru ini khusus dataran rendah. Kalau dataran tinggi oke-oke saja, karena dataran tinggi pada umumnya tidak bermasalah untuk pH ya, aman-aman saja. Bahkan pH dataran tinggi atau dataran menengah tanpa diolah itu sudah mencapai 6,5 bahkan 7. Kalau dataran rendah tidak ada, itu rata-rata 5 ke bawah. Jadi yang kita cari itu pH-nya bagaimana supaya maksimal ya, normal. Kalau tidak dapat normal di angka 7 ya minimalnya kita buat 6,5 ya, 6,5 ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau seandainya curah hujan nanti agak tinggi, kalau seandainya pH-nya turun di kisaran 6 atau 5,8, 5,7, tanaman kita masih bisa maksimal. Dan yang paling penting adalah bahwasanya serangan jamur akan lebih rentan menyerang tanaman kita kalau pH medianya itu di angka 5,5 ke bawah ya sahabat-sahabat tani ya. Jadi sahabat tani jangan heran kalau tanaman yang terserang penyakit misalkan patek, Phytophthora ya, atau jenis jamur lainnya atau layu fusarium, layu bakteri, sangat sulit untuk dikendalikan kalau memang sudah salah ya di pengolahan lahan dasar. Artinya memang pH lahan itu sudah drop atau asam kuat misalkan di pH 4, 5 ya. Nah, jadi artinya kita akan sulit mengendalikan serangan jamur ini. Jadi serangan jamur itu juga didukung oleh perbaikan daripada pH. Makanya pH itu kita kontrol pada waktu olah lahan saja ya, karena kalau sudah dibungkus sama mulsa pH-nya kemudian menjadi 5 ya, kita sangat sulit untuk menaikkannya. Kalaupun kita aplikasikan berbahan yang basah ya, ber-pH basah, atau dengan penaburan kaptan, kapur pertanian, atau kalsium silika ya atau biokar, itu tidak akan efektif lagi secara maksimal karena kita hanya bisa memberi perlakuan pada lubang tanam atau lubang cor saja, sementara medianya secara keseluruhan perlu diperbaiki. Jadi langkah pertamanya ini diolah lahan. Jadi kita sesuaikan tinggi gulutan kita dengan lokasi masing-masing ya. Untuk pembentukan gulutan itu bisa mencapai dari 30 hingga 50 cm ketinggiannya, tergantung lokasi kita masing-masing ya. Nah, bagaimana caranya supaya dapat pH di angka 6,5 itu target utama. Makanya dalam bertani itu apalagi dataran rendah ya, alat ukur daripada pH tanah itu sangat-sangat dibutuhkan sebenarnya. Kalau tidak memiliki dana untuk membeli tidak mungkin, karena untuk membudidaya tanaman cabai ya kisaran di 2000 ya, kalau kita usahakan sendiri dengan semi organik bisa biaya 2000, 2500 hingga 3000 rupiah lah per pokok ya. Kalau kita tanam 2000 itu udah habis modal di kisaran 5 sampai 6 juta. Jadi untuk alat pH meter yang dengan harga cuma 140.000 kita nggak mungkin nggak beli ya kan, nggak sanggup beli, nggak mungkin. Nah jadi artinya pH meter tanah itu ya itu sangat dibutuhkan, karena pondasi daripada membudidaya tanaman apapun itu tanamannya itu tetap di pH media tanam, dimana kita tahu setiap tanaman memiliki pH maksimal untuk bisa tumbuh secara maksimal karena dia memiliki tingkat kemampuan penyerapan unsur hara sesuai dengan pH yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Seperti yang saya paparkan tadi, misalkan cabai daya maksimal tumbuhnya itu harus di pH 5,5 hingga 7. Nah, bahkan tanpa kita sadari ketika kita mengaplikasikan ya jenis-jenis pupuk atau POC, kalau kita tidak kontrol pH-nya itu juga akan mempengaruhi pH media tanamnya. Misalkan kita melakukan pengocoran sementara larutan daripada pupuk baik itu sintetis ataupun organik yang kita aplikasikan itu sifatnya asam
tanpa kita netralkan. Dengan sendirinya tanpa kita sadari itu juga akan mempengaruhi pH media tanam. Oke, untuk selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menaikkan pH larutan pupuk kimia atau pH larutan POC dan di angka berapa ya untuk pH daripada larutan pupuk yang bisa diserap oleh akar tanaman secara maksimal. Ya oke, sekian dulu sahabat tani. Semoga dengan tahap pertama ini bisa dijelaskan. Saya akan menjelaskan secara detail dan yang pastinya kita lambat saja, yang penting selamat ya. Ya, saya memaparkannya secara singkat saja supaya bisa dipahami ya. Kalau terlampau panjang nanti videonya tidak bisa sahabat-sahabat tani simak. Jadi lebih bagus video ini saya buat secara bertahap. Yang penting sahabat-sahabat tani bisa memahaminya dengan secara jelas ya. Oke, sekian dulu. Salam sehat dan salam sukses selalu bagi sahabat tani di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di part kedua untuk pengolahan lahan CMK dengan modal minim, namun hasilnya tidak akan mengecewakan.